kesempatan siang hari ini. Saya Khairul Umam dari Fiksi Input Serang D3 Akuntansi semester 2. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester Bahasa Indonesia dengan dosen Ibu Yoma Hatimah. Baik, ada 3 pembahasan hari ini. Yang pertama menulis, yang kedua membaca, yang ketiga berbicara, yang keempat menyimak. Apa sih menulis? Menulis itu menurut Suparno Rini Kristiantri mengungkapkan bahwa menulis merupakan kegiatan menyampaikan pesan atau komunikasi dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat bantu medianya. Sebagai suatu keterampilan berbahasa, menulis merupakan kegiatan yang kompleks karena menulis dituntut untuk dapat menyusun dan mengorganisasikan isi tujuan serta menuangkannya dalam formulasi ragam bahasa tulis dan konferensi penulis lainnya. Penulis harus terampil memanfaatkan grafologi, struktur bahasa, dan kosakata lebih lanjut. Menegaskan bahwa menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang. Apa sih tujuan menulis itu? Tujuan menulis itu, setiap penulis harus mempunyai tujuan yang jelas dari tulisan yang akan ditulis. Menurut Rini Kristianti, mengungkapkan bahwa tujuan yang jelas akan membimbing seseorang dalam usahanya membuat tulisan yang baik. Menulis untuk sekedar menyelesaikan tugas atau memenuhi kewajiban tidak dapat dikatakan sebagai tujuan menulis yang nyata. Sejalan dengan pendapat tersebut bahwa tujuan menulis secara umum dalam menginformasikan, meyakinkan, penulis adalah menjadikan pembicara atau pembaca ikut berpikir dan bernalar. Nah, ada manfaat menulis. Manfaat menulis itu fungsinya utama tulisan. Nah, adalah sebagai alat komunikasi yang tidak langsung. Menulis sangat penting bagi pendidikan karena memudahkan para pelajar berpikir. Menulis juga dapat menolong seseorang berpikir kritis. Yang kedua, membaca. Membaca adalah proses berkaitan dengan bahasa, tepatnya seperti salah satu dari 4 keterampilan bahasa. Membaca adalah proses yang dilakukan untuk memperoleh pesan yang disampaikan penulis melalui kata-kata dalam bahasa tulisan yang berupa kertas, makalah, koran, buku, dan lain sebagainya. Itu dipahami melalui kata-kata yang ada di dalamnya. Membaca adalah suatu keterampilan yang kompleks, yang rumit, yang mencakup rangkaian yang lebih kecil. Membaca adalah salah satu proses kejiwaan yang sangat rumit yang berlangsung pada diri pembaca dan berkonstruksi amanat atau isi yang tersurat dan yang tersirat dalam bacaan yang dihadapinya. Si baca merupakan suatu keterampilan dan kemampuan yang interaktif dan terpadu. Tujuan membaca adalah suatu mencari dan memperoleh informasi, mencakup isi dan pemahaman makna. Semakin banyak buku yang dibaca akan semakin banyak pengetahuan yang didapat, sehingga dapat memperluas pengetahuan dan memperdalam pemahaman mengenai sesuatu. Tujuan membaca meliputi 1. Membaca untuk mengetahui penemuan yang dilakukan tokoh. Kedua, membaca untuk mengetahui mengapa hal ini merupakan topik yang baik. Ketiga, membaca untuk mengetahui apa yang terjadi di setiap bagian cerita. Keempat, membaca untuk menemukan serta mengetahui mengapa para tokoh merasakan. Kelima, membaca untuk mengetahui apa-apa yang tidak bisa. Keenam, membaca untuk menemukan apakah tokoh berhasil atau tidak dengan ukuran-ukuran tertentu. Ketujuh, membaca untuk menemukan bagaimana cara tokoh berubah. Nah, di sini ada jenis membaca. Nah, membaca ternyata memiliki sub bagian-bagian yang lebih kecil lagi.
Membaca dibagi menjadi beberapa jenis. Kita ditinjau dari segi terdengar. Membaca bagian menjadi dua, yaitu membaca nyaring atau bersuara atau lisan. Kedua, membaca dalam hati. Membaca dalam hati ialah cara atau teknik membaca tanpa suara. Jenis membaca ini lebih ditekankan kepada pemahaman isi membaca. Yang ketiga, berbicara. Berbicara merupakan instrumen yang mengungkapkan penyimak hampir secara langsung apakah sangat pembicara memahami atau tidak, baik bahan pembicaraan maupun para penyimakan, apakah dia bersikap tenang serta dapat menyelesaikan diri atau tidak. Menurut Nurgianto 1995 276, berbicara adalah aktivitas berbahasa kedua yang dilakukan manusia dalam kehidupan, yaitu setelah aktivitas mendengarkan berdasarkan bunyi-bunyi yang didengar itu, kemudian manusia belajar untuk mengucapkan dan akhirnya terampil berbicara. Fungsi dan tujuan keterampilan berbahasa. Berbicara, saran kita berkomunikasi atau sama lain berfungsi bahasa yang kita tahu di antaranya. 1. Bahasa sebagai sarana komunikasi, yaitu kita tahu bahwa bahasa merupakan sarana kita untuk melakukan komunikasi satu sama lain. Kedua, bahasa sebagai sarana integrasi dan adaptasi, yaitu dengan bahasa orang dapat menyatakan hidup bersama dalam suatu ikatan. Misalnya pekerjaan, integritas, kerja suatu instansi atau karyawan. Ketiga, bahasa sebagai sarana kontrol sosial, yaitu bahasa berfungsi untuk pengendalian komunikasi agar orang yang terlibat dalam komunikasi dapat saling memahami. Keempat, bahasa sebagai pemahaman sarana diri, yaitu bahasa dalam membangun karakter. Seseorang harus dapat memahami dalam mengenali kondisi dirinya sendiri. Kelima, bahasa sebagai ekspresi, yaitu bahasa dapat digunakan untuk mengekspresikan diri, misalnya cerita. Keenam, bahasa sebagai sarana memahami orang lain, yaitu untuk menjamin memiliki kekuasaan komunikasi. Selanjutnya, bahasa yang dimiliki fungsi yang banyak itu tak dapat lepas dari tujuan berbicara. Itu sendiri sebagai aplikasi berbahasa. Aspek keterampilan bahasa. Keterampilan bahasa language skill mencakup 4 keterampilan bersatu. Keterampilan menyimak, listening skill. Keterampilan berbicara, speaking skill. Keterampilan membaca, reading skill. Keterampilan menulis, writing skill. Beberapa keterampilan berbahasa lain juga akan terlibat. Ciri-cirinya yaitu lisan, tulisan, reseptif, mendengarkan, membaca, produktif, berbicara, menulis. Dalam memperoleh keterampilan berbahasa, biasanya kita melalui suatu hubungan urutan yang teratur. Mula-mula pada masa kecil kita akan belajar menyimak, kan di SD. Mendengarkan bahasa, guru berbicara, kita mendengarkan. Kemudian berbicara, membaca dan menulis. Dengan demikian rangkaian perolehan keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan menyimak. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk berbicara dalam sebuah forum. Nah, sini ada yang pertama, mulai berbicara dengan volume suara yang sesuai. Kedua, lafalkan setiap kata dengan jelas, artikulasi. Tiga, berbicara dengan kecepatan yang tepat. 4, gunakan nada suara yang dinamis, intonasi. Kelima, perhatikan postur tubuh saat berbicara. Sini kesimpulannya, tujuan berbicara dibagi menjadi 5 golongan. 1, menghibur. Kedua, menginformasikan. Ketiga,
menstimulasi. Keempat, meyakinkan dan menggerakkan. Terakhir, pembahasan menyimak. Menyimak menurut Tarigan 1985 menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian. Pengertian menyimak menurut Tarigan 1985, menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi dan menangkap isi atau pasar serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Di sini juga hubungan menyimak dan berbicara. Menyimak dan berbicara merupakan kegiatan komunikasi dua arah yang langsung menyimak bersifat reseptif, sedangkan berbicara bersifat produktif. Contohnya, komunikasi yang terjadi antara teman, antara pembeli dan penjual, atau dalam suatu diskusi di kelas. Dalam hal ini, contoh A berbicara dengan B, mendengarkan. Nah, setelah itu giliran B yang berbicara dengan A, mendengarkan. Namun ada pula dalam suatu konteks bahwa komunikasi itu terjadi dalam situasi non-interaktif, yaitu satu pihak saja yang berbicara dan pihak lain yang mendengarkan. Misalnya khotbah di masjid, di mana penceramah menyampaikan ceramah sedangkan yang lainnya mendengarkan, gitu kan. Kedua, hubungan menyimak dan membaca. Menyimak dan membaca merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif. Menyimak berkaitan dengan penggunaan bahasa ragam tulisan, sedangkan pembaca merupakan aktivitas berbahasa ragam tulis. Menyimak maupun membaca melakukan aktivitas mengidentifikasi terhadap unsur-unsur bahasa yang berupa suara menyimak maupun berupa tulisan. Membaca yang selanjutnya diikuti dengan proses decoding atau digunakan memperoleh pesan yang berupa konsep, ide, atau informasi. Misalnya, seorang guru memperoleh pesan yang berupa konsep, ide, atau informasi, menyimak dari suara guru dan membaca layar depan. Hubungan menyimak dan menulis. Keterampilan menyimak bersifat reseptif. Nah, menulis adalah bersifat produktif. Menyimak dan menulis memiliki hubungan erat satu sama lain. Menyimak suatu tujuan atau informasi dapat menumbuhkan kreativitas. Untuk menulis, pemahaman akan hasil semakin yang diperoleh dan dituangkan dalam suatu bentuk karya tulis yang baru dan lebih menarik seperti puisi, cerpen, prosa, dan lain-lainnya. Menyimak ekstansif. Apa sih ekstansif? Ekstansif ialah proses menyimak yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mendengarkan siaran radio, televisi, percakapan orang di pasar, khotbah, bukan sholat Jumat itu di masjid, pengumuman di stasiun, dan sebagainya. Ada beberapa jenis kegiatan menyimak ekstansif, yaitu menyimak sosial dan menyimak sekunder. Apa sih menyimak sosial itu? Menyimak sosial dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sosial, seperti di pasar, di terminal, stasiun, kantor pos, dan sebagainya. Kegiatan menyimak ini lebih menekankan pada faktor suatu sosial, unsur sopan santun, dan tingkatkan dalam masyarakat. Misalnya, seseorang anak Jawa menyimak nasihat neneknya dengan sikap dan bahasa yang santun. Dalam hal ini nenek memiliki peran yang lebih utama, sedangkan anak merupakan peran sasaran. Itu menyimak sekunder. Menyimak sekunder itu terjadi secara kebutuhan. Misalnya, jika seorang pelajar sedang membaca di kamar, ia juga dapat mendengarkan percakapan orang lain, siaran radio, suara televisi, dan sebagainya. Suara tersebut sampai terdengar oleh pembelajaran
tersebut, namun ia tidak terganggu oleh suara tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau jika ada kata yang salah pengucapan, kesimpulannya mungkin mohon maaf. Kalau ada pertanyaan yang kalian ditanyakan, coba komen di kolom komentar. Jangan lupa share ke teman-temannya lainnya dan like, subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.